Gimana caranya agar passion gue bisa jadi profit kan gimana kok? Stop chicken mindset. Ya, jangan, jangan pakai chicken mindset. Just start, just do it, guys. Karena kalau nggak sekarang ya mau kapan lagi gitu. Halo Kak Denny, apa kabar? Good, good. How are you? Good, good. Sehat-sehat di sana? Sehat-sehat. Kamu di Bali ya? Baik. Enggak Bali ini di rumah di Jakarta. Jakarta kan? Oke. Jakarta Di di Jakarta, Bali. Jakarta. Enggak. Pengen sih ke Bali tapi ntar lah. Tunggu semuanya lebih tenang sedikit. Gimana Kak Denny sekarang lagi ngapain aja? Sekarang. Sekarang lagi ngurusin Tribelio nih. Oh, oke. Ya, oke kok. Dan ini juga kan hari ini kita mau sharing-sharing. Mungkin juga dari teman-teman sekarang ini banyak yang gimana caranya agar gue bisa dapet side joban atau mungkin gue pengen bikin bisnis nih. Wah, teman-teman gue pada pengen bisnis. Gue jadi tertarik pengen bikin bisnis. Nah, gimana ya kira-kira kita mau mengajak teman-teman ini menggali gitu kan? Gimana sih caranya step-step biar kita bisa mendapatkan profit terutama dari hal yang kita passionin gitu kan. Misalnya sekarang Your audience, kamu kan sering bahas banget tentang growth, tentang mindset gitu-gitu kan. So, yep. start from there sih, teman-teman di sini sih. Karena kalau misalkan Anda itu ngerasa bahwa jualan itu susah banget, kok ribet banget, ya nggak akan berhasil. Kita mesti tahu dulu di digital marketing itu kayak apa sih gambaran besarnya. So, first thing first, marketnya siapa? Yeah. Nah, ini orang susah banget diajak ngomongin tentang market. Mereka selalu mikirnya adalah nyari produk. Right. Nah, ini semua perusahaan yang gagal itu punya produk. Yang tidak Betul. mereka adalah market yang menginginkan produk mereka. Right. Dan kenapa kira-kira ini kejadian kok? Karena nggak ketemu aja marketnya. Mereka berpikir bahwa oke, kalau gua punya produk, gua pasti laku. Itu pikirnya. Tapi dia jualan kemana, habis itu bingung tuh mau dijual kemana. Kayak kemarin tuh ada yang bilang gini, market saya jualan t-shirt nih. Market saya cowok 17 tahun sampai 70 tahun. Begitu Ya. aku suruh, berarti random gitu ya? Aku langsung nanya gitu. Berarti random gitu ya? Lah kamu yang menulis sendiri kan, 17 sampai 70. Ya udah itu marketmu, temuin dong. Mereka sendiri nggak berani nemuin kayak, hah, masa ditemuin? Mungkin ke saudara dulu kali ya. Ya udah, kalau gitu tulis aja marketmu, kamu gitu kan. It's not clear gitu, kayak marketmu siapa. Nah itu dulu. Nah kemudian habis itu validasi problem. Ini yang seringkali miss gitu. Kayak tadi malam nih, aku bener-bener eksperimen banget nih. Tadi malam, atau 2 hari yang lalu sih. Lagi yang storiesku lagi panjang banget tuh hari Minggu tuh. Kecil gitu kan. Beberapa orang nanya tentang trading gitu kan. Aku juga trading gitu kan. Side hobbies lah ya, trading gitu. Iseng aja. Nah, ada satu spot yang aku temuin di situ ketika ngomongin tentang trading, yaitu orang-orang itu punya skill trading, tapi nggak punya duit buat di-tradingin. Right. Ya kan? Skillnya ada sih, tapi duitnya cuma 10 juta. Jadi meskipun jago-jagonya dia 100% setahun, which is lumayan banget, 100% setahun, 10 juta dapat 10 juta. Yang efek kayak sebulan tuh cuma 800.000 gitu kan. Nah, habis itu aku bilang di situ kan bahwa kayak, mau nggak aku tunjukin cara dapat investor? Dapat 1 miliar, 1,5 miliar, 100.000 US dollar. Very cheap, modalnya murah banget. Ya kan? Pokoknya modalnya adalah lu bisa trading dengan benar aja dan profitable, that's enough. Yeah. Wah, sehari itu 500 orang join tuh ke my community gitu kan, ke tribe gitu kan. Dan mereka banyak kan langsung kayak puluhan orang tuh langsung kayak join and daftar. Kan dari sini itu kelihatan banget bahwa ketika kita tahu ada market forex, ada spot di mana orang itu punya trading skill tapi nggak punya modal, ini problem nih. Right. Itu saya lemparin umpan bahwa mau nggak dapat investasi sebesar 100.000 US dollar buat kamu tradingin, modalmu di bawah 10 juta lah gitu. Itu spot banget mereka kayak aku 10 juta punya, 1 miliar gak punya. Rombongan. Nah, definisi mengartikulasikan kayak begini nih yang mereka nggak bisa. Kayak market saya ya cowok-cowok gitu. Kan nggak bisa ya. Market saya ya orang yang pengen main forex gitu. Ya nggak bisa juga gitu. Kalau duitnya banyak nggak butuh. Like spot on market problem. That is the foundation. Dan ini juga penting ya, bahwa kan kadang kita bikin produk, kenapa lo bikin gini? Ya karena gue pengen aja. Tapi kita bahkan nggak tahu, sebenarnya ada nggak sih orang yang butuh produk kita? Gitu ya. Kita doang. Betul. Atau yang tadi kan dibalik, ketika, gue punya kemampuan ini. Kira-kira ada nggak ya orang yang butuh kemampuan gue? Yang tadi kan gue
gue bisa trading forex tapi gue nggak ada skillnya. Oh kira-kira ada nggak ya investor yang butuh seorang trader gitu kan? Dia Jadi nggak punya yang dibalik. iya ya betul 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 Ya, betul ada dan ini menarik banget. mesti ketemu tuh spot on itu. Gitu sih. Right, right. Iya ibaratnya ini kayak shampoo anti ketombe gitu kan. Shampoo Ya, anti ketombe ya cuma laku sama orang yang ketombean. Orang nggak ya, ketombean ya ngapain beli shampoo anti ketombe gitu ya. Jadi ya. pastiin juga marketnya ada ya. Yes. Cuman kita bisa berkreasi sedikit lebih lanjut lagi. Contohnya begini. Hmm. Skincare misalkan. Ada Ya. Wardah, ada Pond's, ada Citra, ada macam-macam lah. Semua punya pelembab. Kenapa mereka dua-dua juga gede? Iya. Artinya adalah kita bermain sebenarnya udah mulai di marketnya, satu market yang sama, mencari pelembab, tapi dicari ini, apa di kepala mereka dicari kayak segmen-segmennya. Oh yang sini mau halal, yang sini mau yang kualitasnya impor, yang sini mau yang natural gitu. Ada Ya. spot kayak begitu. Gitu sih. Right, right, right. Dan kalau kita ngomongin kan soal mindset yang tepat tuh gimana sih kok dalam pertama kali mulai bisnisnya terutama? Marketnya ada. Marketnya Ja- tadi ya. Ya, balik lagi itu dulu marketnya ada. Bahkan mereka nggak kenal marketnya, itu problem kan. So marketnya ada, Right. dan gitu aja. Kalau ukurannya kecil ya omset kita bakal kecil, cuman itu doang sih. Tapi marketnya ada atau enggak? Oke. Nah, terus ketika kita udah tahu tadi, oh marketnya ada nih, oh problemnya juga ada. Nah, ini bisa gua kasih solusi nih di problem ini. Nah, Yes. dari sini gimana caranya kita mulai transformasikan ini menjadi profit? Framework apa yang perlu kita tanamkan? Tunggu dulu. Gini, marketnya ada. Aku lihat Iya. nih ada marketnya, aku lihat nih ada problemnya nih. Harus divalidasi sebenarnya. Ini Oke, orang oke. orang digital tuh males banget validasi. Mereka males ketemu, mereka males kayak kayak bahkan kemarin nih, ask me anything gitu kan di IG ku. Itu mereka nggak lakuin. Kemarin case tadinya begini, Bro. Aku nanya cewek tuh di Clubhouse tuh. Umurmu berapa? Cewek gitu kan. Di bawah 40 atau di atas 40? Aku cuma gitu aja biar biar sopan maksudnya gitu kan. Dan dia bilang kayak, aku di bawah 40 sih. Terus aku nanya, lu peduli nggak sama anti aging? Oh peduli banget. Lu pakai produk apa untuk anti aging? Nggak pakai. Can you imagine? Oke. The problem is there. Mereka peduli, di survei bilang peduli. Lu pakai nggak? Enggak jawabannya. So kita Oh, mesti kenapa itu? share user. Ya. Karena kayak gini nih. iPhone bagus nggak? Bagus. Lu mau nggak? Mau. Punya duit nggak? Punya. Nih beli nih. Nggak. Ntar aja. Hmm. Right. Jadi trigger buy-nya itu belum dapet. Alasan terkuatnya, Right. alasan terkuatnya mungkin kalau sudah mulai satu umurnya nginjak 30 something. Itu mulai Iya. mulai care gitu. Kalau misalkan masih 20 ya ngomongnya care tapi nggak care beneran di tingkah lakunya. Oh, ini mulai kelihatan nih. Nah, so kita mesti spot on, tahu triggernya itu apa. Right. Triggernya berarti semacam alasan buat mereka membeli ya. Kenapa mereka membeli ini? Now, bukan later. Now, Right, gitu. right. Itu lucu banget tuh. Aku sering nanya ketika aku bikin kelas kan waktu itu bikin kelas digital. Apa trigger kalian join kelasku? Menarik tuh. Ada yang jawabannya ambigu banget kayak sekarang kan zaman digital dan gitu. Nah, pertanyaanku adalah lah terus kenapa joinnya sekarang? Kenapa nggak join yang batch yang lalu? Zaman digital tuh udah lama gitu kayak kenapa baru hari ini gitu. Nah mereka confused. Tapi ada yang lucu juga jawabannya. Karena gua baru dapat izin dari istri. Masuk. Masuk. Nah kayak gitu tuh. What is the trigger? Trigger ya, betul betul betul. Dan ini juga kalau misalnya dari Kode ini dulu yang jualan apa suplemen kesehatan itu gimana caranya mencari market sama menuangkan yang tadi? Kenapa orang harus beli ini? Kalau aku dari dulu karena sudah dari tahun 99, aku sudah punya database customer. Dari gym ke gym ke gym ke gym satu-satu, hampir seluruh Indonesia. Like literally satu physical, gak ada social media main tahun 99. Betul juga. Kita promo di Malang, di Bali, di Jogja, di Surabaya, kayak gitu, bener-bener kayak di Solo gitu kan. Satu-satu gitu. Hari ini sangat dimanjakan. Akibatnya, betul. Iya. Aku kemarin malah dengar satu orang cukup menarik tuh. Aku live sama siapa kemarin tuh ya? Sama Melvin, financialku. Dia cerita, kalau nggak salah dia sih. Ada orang yang niat banget dapetin database customer, tahu nggak di mana? Tempat pemakaman. Pemakaman. Itu rumah duka, rumah duka. Rumah duka. Karena begitu ada orang kaya mati, yang datang tuh orang kaya semua, kata dia.
Gue Right. seharian gitu tukerin kartu nama kayak gitu. Niat, men. Ya. Tapi itu menarik sih. Ternyata bisa bisa dijadiin kesempatan juga ya yang seperti itu ya. Ya, dulu kalau hari ini enggak. Hari ini dibatasi. Betul 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 betul. Ini ada yang komen nih. Aku ikut kelas kode ini karena baru merasa hidup kembali setelah sekian lama pingsan. Wow, seger ya. Dan ini juga buat buat teman-teman mungkin yang punya pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan di kolom Q&A. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya. Kira-kira pukul 8 lah. Tapi sekarang kita gali lagi. Nah, jadi tadi kok, setelah misalnya kita tahu, oh gimana caranya kita bisa trigger orang buat beli produk kita, gitu kan. Ya, Step berikutnya apa nih? kalau aku kayak kemarin malam, aku langsung build database, komunitas. Kalau aku build community, aku bikin tribe di dalam Tribelio. It's instant. Langsung aku bikin tab, judulnya apa. Di tempatku tadi simple banget sih. Yang aku bikin kemarin ini case study barusan guys, bener-bener fresh ya case study-nya. Aku tulis road to 1 million US dollar. Ya. Siapa yang mau dapat investasi buat trading 1 juta US dollar? Langsung aku bikin kayak begitu. Yang datang langsung kayak ratusan orang. Literally. Ratusan orang. Dan di situ aku affiliate. Aku udah tulis tuh ada link affiliateku. Guys, aku membantuin kalian untuk mengerti prosesnya semua, rule-nya semua, tapi aku akan share link affiliateku. Mereka oke-oke aja, ada masalah mau pakai link biasa, link affiliate buat mereka nggak ada bedanya. Dibantuin as a, ucapan terima kasih ya klik link affiliate gitu. Istilah kayak semalam aja udah kayak banyak banget yang join. Sama, affiliate mau produk lain mau produk sendiri itu basically sama. Jadi misalnya nih teman-teman punya let's say jualan ini deh, jualan tadi suplemen fitness gitu. Simple. Yuk join yuk ke komunitasku. Di sini aku ngomongin tentang gimana caranya nurunin berat badan 10 kilo. Di situ sebenarnya. Atau gimana caranya untuk menghilangkan rambut ketombe dengan cepat. Ini ada sebenarnya ada tekniknya nih. Mandinya harus air kayak begini, harus air hangat misalnya. Kemudian nggak boleh pakai shampoo yang begini gitu kan. So, let's talk di dalam komunitas eksklusifku di sini. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, bahkan kata-kata orang kesulitan. Itu aja. Jadi kayak kalau misalkan ya kebetulan kemarin yang case study gue adalah forex. Ada lagi yang kayak gini. Yuk join di tempatku karena aku mau share resep masakan gratis setiap harinya. Resep gratis setiap harinya. Tapi nanti di situ dia jualan macam-macam, jualan bahannya, bahan masakannya gitu-gitu sih. Resepnya sih gratis, bahannya dijual. Right. So, itu teman-teman. Jadi Anda mesti tahu gimana caranya melemparkan umpan sehingga orang tuh ambil umpan itu dan oke, let's try join gitu. Nah kemarin banyak mindset yang problem. Balik lagi selalu ke mindset. Kayak Dan, orang mana mau sih diajakin begitu, apalagi harus download aplikasi kayak begitu. Saya ingetin satu, ada orang sampai jualan Android demi beli iPhone untuk join the Clubhouse loh. Untung belum ada yang jual ginjal gitu kan. Pak, itu ada gitu kan. Berarti apa? Offernya kuat. Problemnya adalah offermu mungkin nggak kuat. Betul. Gitu. Jadi itu umpannya nggak kuat. Tapi menarik sih. Mungkin nanti gue akan bertanya sejak kapan mikirin komunitas ini. Tapi gue juga mau ngasih perspektif. Karena dari sekarang itu kayaknya kalau kita mau marketingin ke komunitas itu jauh lebih gampang. Dalam artian gini, user acquisition-nya juga bisa jadi lebih gampang karena kan biasanya komunitas kalau mereka suka mereka akan ngajak referral, member get member gitu kan. Jadi kayak ini bagus nih, gabung nih gitu. Dan di satu sisi juga berapa banyak orang mempromosikan film Avenger misalkan setelah nonton. Iya kan? Betul. Kayak you should watch gitu. Iya. Dan juga dari sisi customer retention juga jauh lebih murah karena misalnya ada yang cabut, teman-temannya yang akan narik lagi balik gitu loh. Ini ada ini, yuk ikutan lagi gitu. Jadi aktif lagi. Tapi memang mungkin di awal kita perlu tadi ya ngumpulin database ya, kita perlu ngumpulin orangnya satu-satu gitu. Jadi investment di awalnya itu yang ya dari sisi waktu, uang, tenaga lah yang lumayan effort. Ya, ada yang lebih suka ngiklan habis. Jadi gini, ngiklan bakar duit kan, iklan kayak begitu. Begitu customer datang, aksi terjadi, habis itu bye-bye. Jadi kan customer datang, terjadi transaksi, yuk masuk ke rumahku nih. Aku kasih tahu nih aku punya barang laki, ini barang itu. Yuk teman-temanku juga menarik kok di sini, seru banget. Harley Davidson, yuk kita naik motor bareng lah gitu. Kayak gitu kan harusnya. Activity-nya kita create. Right. Dan ini juga teman-teman gua yang kayak sekarang kan orang rata-rata beli sepeda karena mereka
diajak teman-temannya, ayo sepedaan, jadi komunitas. Gitu. Apa Brompton ya? Iya, bisa jadi kan Brompton kayak. Padahal kalau sendiri juga nggak akan dibeli tuh gue yakin. Tapi karena teman-temannya semua beli, jadi kayak wah ada komunitas ini di mana gue bisa ikutan join, beraktivitas gitu. Sunday morning ride lah, apalah itu. Jadi jadi malah beli ya. Yes. Dan kemarin aku sempat ngobrol sama temanku, dia bilang bahkan dia as a brand, dia masuk ke forum-forum kayak kemarin dia sebut apa ya, Female Daily kalau nggak salah. So he spend kayak puluhan juta, ratusan juta hanya untuk brandnya masuk ke komunitas di Female Daily. Ya. Berarti komunitas itu kalau sudah jadi, bahkan Anda nggak perlu punya produk, brand akan datang untuk sponsor. Komunitasnya jadi. Itu menariknya di situ. Makanya yang penting Anda pegang satu hal yang aku pelajarin banget dari dulu bisnis selama ini. Ketika aku punya produk sama aku punya market, aku prefer pegang market daripada aku pegang produk. Kenapa tuh? Karena kalau aku ada market, aku bisa jualan apapun. Kalau aku pegang produk, aku harus nyari lagi marketnya siapa. Right. Gitu. Hanya aku tidak membuat marketplace, aku membuat tempat komunitas. Right. Dan itu makanya jadi alasan kenapa ada Tribelio, gitu ya? Correct. Tapi pertama kali kepikiran apa sih kok kayak, kayaknya komunitas nih. The next marketing is community. Gimana? Aku dari dulu list building udah dari 2008. Udah list building gitu. Jadi memang dari dulu banget udah, bahkan DM Elite juga fondasinya adalah list building juga. Nah, cuman setelah belakangan ini aku ngeliat kan banyak tools dan sebagainya. Aku mulai ngeliat kayak kerangka besarnya itu seperti apa sih? Kerangka besarnya tuh gini loh. Teman-teman di sini tuh baru kayak ini. Ini nih. Aku balik aja sebentar ya. Aku balik ini deh. Ya. Nah, ini kelihatan nih. Nah, kayak gini nih. So, ini kerangkanya kayak gini nih. Kerangka besarnya ya. Aku ceritain aja buat teman-teman biar teman-teman tahu nih. Nah, kerangka di sini, ini adalah traffic. Ini adalah sosial media. Oke. Begitu sosial media ini Anda sudah buat, maka orang itu diajak masuk ke komunitas Anda di sini. Nah, di dalam komunitas ini Anda lakuin ini agak gelap. Nah, di dalam komunitas ini Anda lakuin apa? Edukasi. Terserah mau di WA, mau di SMS, mau di email, itu terserah. Sambil diedukasi, orang mulai paham, mereka akan mulai membeli produk Anda. 1, 2, 3. Ini gambaran singkat aja biar ngerti. So, this is social media atau iklan. Ini komunitas Anda. Di dalam sini Anda mulai kasih edukasi. Mereka akan mulai beli gitu. Nah, saya sudah ngelihat kerangka ini, itu sudah dari dulu banget. Karena memang kerjaan saya main kayak beginian dari 2008. Nah, hari ini, yang baru heboh, itu baru ini. Kayak, yuk jadi content creator yuk. Itu baru ini gitu kan. Ini content creator di sini doang. Nah, kalau content creator di sini doang, guys, ini kalian duit di sini tuh kalian tinggal semuanya. Sayang banget kan? Yes, ini ada bilang kayak Deddy Corbuzier katanya mau bikin komunitas. Yes. Jadi kalau mulai bikin komunitas, berarti sudah mulai mikir ke sini nih. Komunitasnya pasti akan ke sini. Ngapain bikin komunitas repot-repot kalau nggak ke sini? Agak jarang sih. Ya ada, non-profit organization juga ada sih. But still something lah. Pasti ada belakangnya lah. Kalau nggak di monetize juga donation sama aja sebenarnya. Ya kan? Bikin komunitas non-profit karena donation mau didonate kemana? Tetap aja ada duitnya sebenarnya. Cuman duitnya belum tentu masuk ke kita, tapi disalurkan. Nggak ada yang salah. But this is the structure, guys. Every brand, creators, business owner, mainnya kayak begini. So, kalau teman-teman di sini punya Instagram, ini kan semua di Instagram nih. Kalian bikin konten, gunanya apa coba? Foto galeri. Nggak juga kan? Kalau foto galeri nggak usah di-upload. Biar dapat endorsement, wow. Exactly, gitu kan. Tapi kalau misalkan itu bisa dibuat lebih gede, kalau Anda punya followers 10.000 di Instagram, ini teman-teman ya, sama Anda punya 10.000 di dalam komunitas, duitnya jauh beda. Ya, betul. Di endorse berapa sih? Jualan berapa sih? Kalau 10.000 di Instagram itu paling Anda dapat 1 juta, 2 juta gitu. Kita punya satu orang di Tribelio itu yang membernya 10.000 waktu itu, income-nya 1 miliar sebulan. Itu jualan apa? Itu jualan kelas Forex. Oh, right. Dan ini momentum banget ya kayaknya Forex sekarang kan. Di momentum banget. Tapi ya kenapa nggak gitu? 1 miliar, men. In a month. Iya. Itu. Yep. Ya, jadi kerangkanya kurang lebih kayak gitu. Jadi, bayangin ya, sosial media, YouTube, TikTok, Instagram, itu digunakan ya, build awareness. Orang jadi tahu siapa Anda. Karena sosial media itu adalah tempat traffic. Nah, dari situ, Anda langsung bawa masuk ke komunitas.
kemudian itu diedukasi, dan barang Anda menjadi bagian dari aktivitas mereka. Orang tidak akan join komunitas karena produk, gitu aja. Ya. Jangan sampai. Jadi intinya pun sebenarnya, oke, setelah punya komunitas, kita harus, ya tadi ya, mengedukasi. Kita harus menunjukkan gimana sih caranya membawa mereka ke yang tadi, hidup impian mereka seperti apa, gitu kan. Ya, di niche tertentu. Ada yang komunitasnya bercocok tanam, ya kayak gitu. Rumahnya jadi Ya, banyak betul. gitu. Suka aja, nggak ada masalah. Mereka bikin challenge. Yuk, tunjukkan sudut rumahmu yang kamu jadikan taman atau tempat berkebun. Gitu. Mereka nunjukin tuh di pojok-pojok jadi gentengnya gitu-gitu. Berarti memang dari awal kita sudah spesifik juga ya. Kita udah tahu, oke, kira-kira komunitas seperti apa yang pengen kita bangun. Yang tadi kayak bercocok tanam gitu kan, atau apa gitu. Harus spesifik. Tidak bisa tidak. Tidak bisa ngambang, tidak bisa, oh saya mengerti banyak hal, saya suka banyak hal. Nggak bisa. Kalau memang suka banyak, bikin komunitasnya banyak. Oke, oke, baik. Dan ini juga kayaknya yang tadi itu, buat teman-teman, gue juga baca nih bukunya kok. Nah, jadi sih tadi kan ada list building itu ya, berarti Oh ya. itu di situ ya. Ya, jadi buat teman-teman juga kalau misalnya pengen belajar lebih tentang tadi list building, bisa coba ke list building brand book ini ya kok. Yes. Kayaknya kamu ada Jadi, um, ya, jadi teman-teman pahami dulu kerangkanya. ya, Baru kita lakuin eksekusinya. Jangan eksekusi kesana kemari tanpa ngerti kerangka besarnya. Kita bikin Twitter, yuk kita bikin Instagram, yuk kita bikin TikTok. Tapi habis itu flow-nya nggak jelas. Cuman bikin tapi habis itu ya udah nggak ada apa-apanya. Kita mau, tadi kan judulnya kan From Passion to Profit. tuh. Ya. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Selalu pertanyaan gini, kalau fashion gimana? Kalau fashion gitu kan, jangan pakai produk sebenarnya. Orang join komunitas bukan karena produk. Produk itu cuman ya kendaraannya aja sih. Tapi apa sebenarnya? Siapa yang mau Anda kumpulin dan interest apa mereka berkumpul bersama? Contoh, Coca-Cola nggak mungkin bikin komunitas tentang Coca-Cola. Produknya cuma satu, rasanya cuma satu. Disuruh ngobrol juga sebentar juga kayak manis cukup enak, udah selesai. Tapi mereka bisa bikin komunitas untuk melawan virus HIV. Melawan AIDS dia, punya community dia. Dia punya community yang membawa atau menyediakan air bersih ke desa-desa yang kekurangan air bersih. Dari Coca-Cola. Jadi sudah pakai social cause. Jadi bisa pakai kayak gitu. Kemarin, I think beberapa hari yang lalu ya, Sabtu lalu di Clubhouse, saya mengundang CEO-nya Body Shop, The Body Shop. Itu cost base banget. Jadi dia bisa pindah-pindah. Jadi komunitasnya adalah komunitas yang mau membuat a better world, dia bilang. A better world. Macam-macam. Hari ini dia campaign-nya adalah social justice. Tentang cewek yang ya pokoknya social justice lah, tentang cewek kayak begitulah. Dan you know what guys? Ada cerita gila banget sih. Ada orang beli The Body Shop 2,5 juta gesek gitu di toko. Terus dia nanya ada ini apa, campaign apa. Dan dia support, dia gesek lagi 50 juta. Donation. Like kayak what? 2,5 jadi 50 juta digesek just for donation. Gila nggak? Nice. Itu yang Anda cari. Apakah gara-gara barangnya Body Shop? Enggak. Karena cause-nya, karena purpose dari the brand itu sendiri. So, what is your brand purpose? Fashion tadi, what is your brand purpose? Bukan cuma kayak desain stylish. Ya, semua juga bilang desainnya stylish. Makanya, kenapa saya memikirkan community marketing? Karena the next level of marketing itu bukan berkompetisi di level produk dan function. Kalau Anda berkompetisi di bidang produk dan function, semua itu sudah banyak. Dan akan banyak brand lagi yang sama dengan Anda. Kalau stylish ya banyak yang stylish gitu kan. Akhirnya perang harga. Maka kita berkompetisi di community for certain purpose. Tujuan besarnya apa? Helping people lah, mau charity lah, kayak gitu-gitu. Ya kan? Itu yang dicari. Jadi penting juga buat kita nggak cuma develop produk, tapi juga menawarkan purpose brand kita apa ya. Correct. Value apa gitu. Right. Gimana caranya kita juga bisa bikin society jadi lebih baik sehingga banyak orang juga termotivasi buat ikutan join gitu ya kok. Correct. Nah, kalau dari sini I'll share my bigger vision sebenarnya dengan Tribelio. If ya, di Tribelio berisi komunitas-komunitas yang membuat dunia menjadi lebih baik.
Contoh misalkan bahkan ngajarin orang tentang komunitas diabetes misalkan. Ini loh cara makannya dan sebagainya. Artinya adalah sebuah komunitas itu memberikan good impact terhadap membernya, right? Yang tadi ngajarin diabetes, ngajarin tentang support diabetes, ngajarin tentang fat loss, ngajarin tentang parenting. Apapun itu, artinya adalah membuat impact terhadap sebuah komunitas. Dan saya sendiri, personal Tribelio secara global, kita akan make a better world sebenarnya. Karena isi kita adalah tribe-tribe yang punya purpose. Sebenarnya tujuannya kayak begitu. Right. Dan purpose itu juga jadi alat pemersatu dan penggerak lah gitu ya. That is my biggest vision dari Tribal itu sendiri adalah itu tadi sih, sebenarnya sih. Dengan cara kayak begini, ya cara kan macam-macam ya. Kalau saya ngertinya kayak begini gitu. Kalau saya bisa ngumpulin kayak ribuan orang yang make a good impact to the world, ya saya sendiri juga make a good impact gitu kan. Karena semuanya beliau gitu. That is the biggest vision sebenarnya sih. Right. Dan ini juga, jadi gue habis baca ini bagus loh. Jadi buat teman-teman, jadi gue baca buku List Building Black Book-nya dari Kodeni nih. Nah di sini diceritain semua, lebih mendalam juga bagaimana caranya kita bisa build communities, nge-trigger mereka juga. Ini kan tadi kalau dijelasin dari apa 3-step profit to from passion to profit itu framework-nya. Jadi yang pertama kan kita create why-nya dulu. Kenapa sih orang harus pakai produk kita? Kenapa orang harus beli gitu? Nah dari situ kemudian kita build database dari udah nemu alasan, kita bangun komunitas gitu, dan kemudian gimana caranya kita trigger mereka dengan memberikan edukasi gitu kan, kasih purpose juga, kasih bigger dreams atau hidup impian mereka bisa jadi seperti apa gitu ya kok. Correct. Right. Dan bisa dijelasin sedikit nggak kok tentang buku list building ini apa sih? Kenapa kok Denny yang sampai niat bikin buku ini kan sampai cetakan keberapa ya? Ke-5 ya? 5. Kita lumayan. 5. Oke, so List Building Black Book ini, jadi pertama tuh sebenarnya aku bikin buku itu ini, tapi ini nggak aku luncurin. Apa tuh? Oke, kenapa nggak diluncurin kok? Karena ini PhD level. Yang kita omongin tadi kan, ujungnya kan yang kita omongin kan, bikin purpose, bikin manifesto, itu di situ gitu. Tapi aku ngerasa bahwa, wah kalau aku luncurin ini, orang ngajak ke komunitas aja susah, mau disuruh bikin purpose yang gede-gede. Oke, kita ajarin buat yang pemula dulu nih ceritanya nih. Jadi setelah itu jadi, saya baca lagi, buset, ini terlalu berat. Oke, saya ciptain ini yang buat pemula nih. Yang kayak, saya mau jadi content creator, saya mau bikin komunitas, supaya bisa, start bisnis online dulu lah di awal. Supaya saya bisa make money dulu lah di awal. Itu ini gitu. Jadi, kurang lebih summary-nya, chapter awal itu foundation, di mana Anda lihat, nemuin market. Market itu di mana sih? Ada 8 cara untuk menemukan market. Pakai Google Ads, pakai Google Trend, pakai apalagi kemarin itu pakai Udemy, pakai Amazon, ya pakai Passion gitu. Jadi itu di awal supaya Anda tahu nyari market tuh ada caranya. Bukan cuma dipikirin kok nggak nemu-nemu ya market ya. Sampai kapan nggak bakal ketemu. Karena memang ada caranya untuk nyari market itu. Nah, ketika marketnya udah ketemu nih, kita habis itu cari produknya. Mereka butuhnya apa? Kita ajarin cara survei, nanya mereka butuhnya apa. Oke, begitu tahu produknya apa, kita ajarin gimana membuat komunitas dan mereka diajak masuk supaya kita bisa edukasi mereka dan akhirnya mereka beli. Jadi email apa yang harus dikirimkan setiap hari? Itu ada semua di sini, bisa kasih sampai template-nya. Karena kalau sudah jadi, Anda bisa jadi bikin mesin uang sebenarnya. Duit masuk, kita proses jadi duit. Gitu. Di sini duit kecil jadi duit banyak gitu maksudnya. Jadi kayak Anda ngiklan, orang datang ke tempat Anda edukasi, mereka beli, profit buat Anda, gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih sebenarnya. Simple. Structure wise atau framework yang saya berikan di sini cukup lengkap sih untuk Anda bisa dari nol, gitu. Iya. Dan gue rekomendasi sih, kayak bahasanya juga ringan sekali nih, sehari-hari lah. Itu nggak terlalu banyak term-term marketing yang jelimet gitulah. Saya kurangin. Ya, oke. Dan jadi buat teman-teman yang mau beli bukunya, ini udah gue pin, bisa order bukunya di buku List Building Black Book di bit.ly/JonathanXDenny gitu. Silakan ke situ dan gimana ya? Kalian baru ngerti ketika udah baca lah. Ngerti kebayang semua. I think it's a small investment buat di otak kita sih sebenarnya ini sih. Cuman saya tahu bahwa biasanya orang itu tidak mau berinvestasi di sesuatu yang jarang dipakai gitu. Jadi ya buat yang pakai aja sih. Menurut gue ini cukup membuka mata sih. Maksudnya gini,
membangun komunitas ini nggak cuma ketika kita jualan produk ya, Correct. gitu kan. Yes. Karena ya karena gue merasa semua orang itu basically ada hasrat untuk tergabung dalam satu komunitas where we belong, gitu kan. Correct. Di mana kita bisa beraktivitas bersama-sama, dan ini tentang list building black book ini juga membuka mindset kita dan bisa kita terapin di semua hal, nggak cuma soal marketing doang. Ya, I think teman-teman di sini juga pasti tahu lah bahwa kalian mau nggak mau pasti belong to one group, entah di WA, entah di Telegram, entah di Facebook. Pasti you belong to one group at least gitu. Nah, dari situ kan Anda jadi tahu tuh bahwa kenapa saya join di grup itu, ya either di share teman, itu kuatnya komunitas, atau Anda tertarik dengan topik tertentu yang ada di grup tersebut. Sehingga Anda willing untuk join. Kalau Anda muak banget, Anda udah keluar, gitu aja. Dan it's okay untuk keluar, kalau memang nggak cocok, ya keluar, it's okay. Tapi itu, kalau Anda punya tempatnya sendiri, maka Anda bisa melakukan banyak hal. Mulai dari yang non-profit juga, nggak harus jualan sih, bisa aja non-profit. Atau yang memang Anda memang mau bangun bisnis, nggak ada masalah. Anda bahkan bisa bikin yang namanya kayak forum jual beli, gitu kan. Ya, ini teman-teman bilang isinya daging banget nih dari Daniel nih. Ada yang bilang dari Kresno setelah dibaca dan dimengerti jadi menyesal karena baru bacanya sekarang. So ya, if you understand the framework, ini bisa diterapkan di apapun. Nah, balik lagi pertanyaan gini, kalau bisnis saya ini bisa nggak, Den? Jangan mikir gitu. Baca dulu, Anda pahami dulu kerangkanya. Anda akan nemu peluang bisnis banyak banget loh. Bahkan Anda browsing-browsing aja kayak, buset, gue bisa ngeliat nih sekarang nih. Kayak gitu. Kayak kemarin saya ngeliat kan, oh ada trader forex yang nggak punya duit tapi punya skill nih. Langsung kan, bikinin komunitas, diajarin caranya semua, masuk semua, ada ratusan orang, saya kasih affiliate link. Udah deh. Like instant money gitu. Ya. Menarik sekali. Nah, ini kita sekarang mau ke penanya juga kan? Yuk, let's do it. Oke. Ada yang sebentar, dipilih dulu. Komunitas untuk jual edukasi. Komunitas untuk gini loh, orang beli barang itu hanya ketika mereka mengerti value produk Anda. Oke. Nah, value itu Anda butuh edukasi, Anda butuh ajarin mereka di sini. Kalau misalnya mereka itu sudah barang Anda benar-benar komoditas banget, ya mereka nggak usah diajarin. Tapi kalau namanya komoditas banget dan nggak usah diajarin, biasanya kompetitornya juga sudah banyak. Right. Gitu. Nah, terus misalnya, ini ada yang nanya nih dari Alras. Kan yang tadi kalau produk fashion buat komunitas, contoh triggernya seperti apa ya kok? Biar orang mau gabung. Komunitas gak usah mikirin triggernya kayak gitu sih. Komunitas itu gini. Siapa target market Anda? Satu ya, siapa target market Anda? Misalkan cewek, usia dan sebagainya, itu demografi. Kemudian temukan satu interest mereka yang bisa Anda ajak masuk. Orang masih beli loh majalah cewek, majalah fashion. Orang masih beli loh. Anda nggak bisa bilang bahwa konten gratis kok, ngapain beli majalah? Majalah masih laku. Gitu. Artinya adalah willing to pay for content. Kalau misalkan Anda ajak, yuk join yuk, kita ngomongin misalkan baju emak-emak atau baju apa gitu. Temukan interest-nya. Bukan produk. Interest-nya mereka yang sama. Jadi kalau misalkan Anda mentarget iklan di Facebook kan, tentukan interest-nya kan. Nah itu. Interest itu, temukan itu. Right. Terus ada yang bertanya, komunitas untuk jual edukasi, apakah untuk komunitas ini memang masuknya kita harus lewat edukasi atau ada cara lain gimana buat nge-trigger? Cari edukasi, kebersamaan, vibrasi positif kayak gitu. Something yang share together, di-sharingkan bersama-sama, yang sama gitu. Satu belief, satu goal, satu purpose, dan itu bukan tentang produk Anda. Produk Anda hanya membantu proses itu. Goalnya fitness atau turunin berat badan, maka produk Anda tadi hanya membantu proses menuju goal tadi. Yang harus Anda temukan goalnya. Gitu. Right. Nah, terus ini ada pertanyaan menarik. Kalau misalnya bangun bisnis franchise gimana, Pak? Apakah harus komunitas juga? Apakah gimana? Enggak, kalau franchise sih. Maksudnya bangun bisnis franchise yang punya franchise atau beli franchise orang ya? Kayaknya beli franchise nih. Nggak perlu sih kalau itu mah. Tergantung ya. Kalau aku bayangin kayak franchise boba gitu. Nggak perlu juga sih. Anda bisa bikin, misalkan, nggak related dengan bobanya. Tapi misalkan Anda bikin komunitas entrepreneur.
gitu. Nah, habis itu ya komunitas entrepreneur digedein. Anda akan terkenal sebagai seorang entrepreneur di situ yang memiliki franchise boba ini, misalkan gitu. Ya, Kalau yang punya franchise itu bisa berarti Anda bisa bikin komunitas untuk belajar franchise. komunitas Sehingga belajar franchise, right? orang expert franchise itu bisa banget kalau itu. Sehingga ketika nanti Anda mengeluarkan franchise, orang sudah percaya Anda expert dan mereka akan beli produk Anda. Franchise-nya, Right. mereka akan beli. Ya, ya, mungkin itu kayak apa ya? Jadi komunitas untuk em, entrepreneur memulai bisnis kali ya, memulai bisnis segala macam, kasih edukasi, terus kemudian oh bisa selipin nih produknya bisa dari franchise dulu. Correct. Kayak kita sering lihat ada franchise expo kan. Ya, Ya, kayak gitu sebenarnya. Cuman di dalam konteks komunitas. Jadi daripada nungguin expo, kena pandemi gini juga nggak bisa, ya bikin aja komunitas tentang ngebahas how to start atau gimana caranya memilih bisnis franchise yang bagus. Bahkan kalau kayak begitu, enak banget. Anda yang punya nih ceritanya nih, Anda jadi expert di komunitas itu, Anda bisa jualan punya Anda, or Anda bisa affiliate jualan punya teman. Ada teman punya bisnis franchise. Oke, gue punya 1.000 orang nih di komunitasku nih yang suka beli bisnis franchise. Udah deh, punya teman bawa masuk, minta komisi aja 2%, 3%. Iya kan? Kalau franchise-nya 100 juta, 200 juta kan lumayan. Apalagi kalau semiliar. So, ya, dan it's ini good gitu untuk ini. Ya, betul betul. Dan ini juga kan kayak banyak yang nanya, oh kalau di bidang ini gimana kok, kalau di bidang itu gimana kok. Sebenarnya udah. apapun bidangnya, ya mindsetnya tetap sama, frameworknya tetap sama. Jadi kalian coba mau rempah-rempah tradisional, tadi juga ada yang kayak misalnya Shinsei atau pengobatan tradisional gimana. Nah itu kan sebenarnya benang merahnya mungkin orang-orang yang lebih tertarik dengan kesehatan. Pengobatan tradisional mungkin sehat kayak lebih alami gitu ya. Nah Ya, kita jadi ini, uh, um, um, apa ya? Maybe Chinese traditional way of living gitu misalkan. right. Ya kan? Yang di situ ada kayak harus minum herbal, harus minum ini, harus tusuk jarum, whatever sih. Diskusinya akan kayak begitu. Nanti ada topik-topiknya kan, topik TCM misalkan, akupunkturnya gitu kan, ada topik-topiknya aja. Yap, yap. Ya Dan sih, berarti ini juga, bener banget tadi ya, bangun komunitas, edukasi franchise. Yes, itu bener banget. Udah, itu enak banget. Karena kalau Anda punya nih, apapun franchise yang Anda luncurkan di situ, udah langsung siap banget marketnya daripada masih nyari-nyari lagi, bayar expo mahal-mahal. Sayang aja. Itu keren banget sebenarnya. ya, betul, betul, betul. Dan itu tadi ya, ada yang bertanya juga dari Hanifa, gimana caranya biar komunitas bisa aware sama bisnis atau brand kita ya tadi, diedukasi pelan-pelan gitu. Bukan berarti kayak, apa, kayak 3 kali sehari, oh ini produknya, gitu. Nggak di post gitu juga. Tapi ya balik lagi, sebenarnya ketika komunitas bergabung, mereka pengen mencari sesuatu yang besar, nggak cuma produk gitu, tapi yang tadi purpose gitu. Gimana caranya bisa bonding dengan yang lain, ada purpose yang besar yang menggerakkan mereka. Nah itulah nanti produknya tinggal diinjek aja. Korek, bener banget. Oke, nah ini ada pertanyaan nih dari Ulfa. Menurut Kode ini mending bisnis yang pasarnya distribusi channel atau langsung ke user end user, oh langsung ke end user. Ya gak ada masalah sih. Gak ada masalah sih. Bebas, bebas. Kayak Bonels dua-dua dijalanin. Oke. Kalau Terus, pertanyaannya mungkin jadi gini kok. Kalau ya, B2B harus kita bikin komunitas juga. bisa kan ada B2B Expo kan juga ada. Misalkan, kayak misalkan kemarin B2B itu apa ya? Pameran mesin kemas gitu. Ada gitu komunitasnya. Mesin kemas jelas B2B, end user nggak beli mesin kemas. Iya kan? Ya. End user end produknya. Bisa komunitas ini juga bisa. The question adalah petani bisa nggak diajak komunitas digital? Kayaknya udah bisa loh. Ada Tani Hub segala loh. Right. Right. Kayaknya udah bisa. Gitu. Jadi, Ya itu mungkin kita harus cek juga ya marketnya dan validasi ya, lagi ya. jangan berasumsi. Dicek beneran, jangan berasumsi. Contoh gini, ada yang bilang, dan marketku emak-emak itu susah banget tuh kalau diajakin untuk pakai aplikasi segala. Lah ini cerita baking, nih ya saya balik ya, ini cerita baking yang di depan saya ini emak-emak nih. Ini membernya 13.000 men. Like literally isinya ini makanan begini. Right? Makanan begini. Bener-bener kayak makanan semua gitu. So jangan bilang bahwa gaptek. Karena takutnya adalah Anda yang gaptek, Anda bilang market Anda yang gaptek. Betul, betul. Mindset. Iya, dan juga penduduk Indonesia banyak ya, tenang. Pasti ada pasarnya. Ada. Oke.
Nah, ada juga komen dari Hadi nih. Jadi beberapa tahun lalu, brand community belum jadi isu buat company. Tapi dengan purpose sharing, seperti yang Kak Denny bilang tadi, Hadi jadi bangun komunitas untuk pemirsa televisi di mana dia bekerja. Wah, bagus, bagus. Nah, terus ada pertanyaan dari Pipit nih, kok. Menurut Kak Denny, berapa waktu ideal untuk riset market sebelum kita launch produk? Sampai pede sih, sampai pede bahwa marketnya itu benar-benar ini. Tapi nggak ada ujungnya sih sebenarnya sih, karena kita always research untuk product development. For me personally ada yang pendek, ada yang kayak kayak nanyain 30 orang dan dapat insight. Kemarin salah satu one of my mentor juga yang dari Unilever, Kotomi itu, dia bisa bilang bahwa sampai setahun loh riset produk kadang-kadang bisa loh sampai setahun. Jadi tergantung guys, tergantung. Benar-benar tergantung, nggak ada patokannya. Ya. Dan ini pun ketika kita sudah launch pun kita tetap harus evaluasi lagi, adjust lagi. Kan kalau dari framework Kak Denny, salah satunya tuh yang TOTE ya. Test, operate, test, exit. Jadi ibaratnya kalau kita mau mau mandi air panas tuh, showernya kan pertama kita nyalain dulu, terus kita tes dulu. Oh, udah cukup panas belum? Aduh, terlalu panas. Oke, kita tes lagi, kecilin lagi ya, operate lagi ya. Itu sampai akhirnya kita tes lagi. Oh, oke, udah pas. Oke, baru kita exit gitu. Dan ini juga buat teman-teman ketika develop produk, jangan takut untuk minta feedback. Penting. Oh iya, jelas. Penting. Karena yang kita kira bagus gitu kan, ya kita yang punya produk masa nggak bilang bagus sih. Tapi yang orang lain lihat belum tentu sama. Yes, pakai NPS score. Jadi di score, kayak misalkan, menurutmu produk saya ini skornya berapa ya? Misalnya kayak gitu, ini mudah-mudahan aja gitu ya, biar gampang aja. Oh, skornya 6 Den, misalkan gitu. Oke, harus diapain ini menurutmu supaya skornya jadi 8? Dia akan cerita, oh harusnya begini, packagingnya harus dikasih plastik. Oke, kira-kira kalau misalkan aku kasih plastik nih, kasih lengkap kayak begitu, skornya 8. Yes, oke. Gimana caranya bikin ini skornya jadi 10? Kan dia yang jawab, nanti dia mikir, ya gimana lagi ya? Mengimprove customer satisfaction menurut versi dia. Nah, jadi kita tanya ke mereka, bukan kita yang mikirin ya, kita tanya. Oh, itu seru banget, kalau udah biasa nanya-nanya gitu, seru banget tuh. Saya nggak tahu, di sini ada nama, kemarin ada salah satu yang komunitas saya di Tribe Hacker di tempat saya gitu, yang belajar di sini, belajar di List Building Mastery yang online course-nya. Ada yang namanya Bobby itu. Bobby itu sampai ngiklan di Facebook, habis sekitar hampir 2 juta kayaknya, hanya untuk menemukan orang supaya bisa di-interview. Keren ya? Dia nggak punya, dia start dari nol. Terus mau interview siapa? Saya nggak punya followers gede-gede kayak begitu. Dia ngiklan hampir 2 juta untuk cari orang untuk di-interview doang gitu. Dia mulai bikin komunitasnya di akhir November. Hari ini, minggu lalu sih, omset sudah hampir 1,5 miliar. Oh, nice. Gokil nggak? Karena dia tahu banget. Dia bisa sampai chatting sama market tuh sampai malam banget. Orang bahkan malam chatting sama market, emang mau mereka? Kalau sudah saking asiknya, dua-dua asik gitu, mau. Bahkan dia bikin komunitas yang isinya masih gratisan, orang itu minta rekening dia untuk ditransfer, karena katanya value banget. Ya. Itu, ketemu, sudah tahu market research, dan bertanya, dan dapat feedback, dan kita bisa deliver. Hasilnya bagus banget. Right. Kita baik. Nice. Nah, ini ada pertanyaan nih kok. Ini cukup menarik nih, pertanyaan dari Arinda. Untuk meminimalkan konflik di komunitas, nah, regulasinya harus gimana? Atau misalnya kalau ini ada pernah, ternyata di komunitasnya sendiri ada konflik-konflik kecil gitu loh. Yang kan bikin semuanya suasana jadi nggak enak gitu. Ya, kalau itu mah urusan leadership ya itu ya. Leadership Anda gimana? Manage community. Or macam-macam sih. Anda bisa manage sendiri, Anda bisa pakai community manager sebenarnya untuk set the rule. Contoh aja di tempat lain bahwa kita harus saling menghormati, nggak boleh sara, nggak boleh ini itu kayak gitu sih, nggak boleh negatif, nggak boleh misalkan nggak boleh jualan ya nggak boleh jualan. Jadi jangan takut nanti kalau member saya jualan gimana. Kasih tahu di situ kan bisa di set kalau di Tribelio bisa di set di pin post di atas sendiri kayak Facebook kan ada pin post gitu. Dilarang berjualan, dilarang sara, dilarang menghina gitu. Respect satu sama lain kayak gitu sih sebenarnya ada rule-nya. Kalau nggak mengindahkan rule kayak begitu kita kick out aja dari grup. Susah amat kan. Gitu kalau. Dan mungkin ini jadi ini ya, dalam komunitas juga kita jadi perlu skill set yang berbeda. Skill set dalam artian yang tadi communication tentu, leadership juga gitu kan. Loh, tapi bahkan mungkin kita mau jualan something,
kita mau jualan something, kita kan harus ngebangun influence kita sebenarnya. Ketika kita bilang ini bagus, ya orang percaya gitu. Itu sebenarnya part of leadership juga, mirip lah, authority lah. Bukan leadership yang gimana, tapi kayak orang jadi trust sama kita gitu. Iya. Dan ini jadi meredefine sih how we see the business. Mungkin kita jadi yang tadinya butuh apa, kita sekarang jadi lebih butuh community manager. Gitu kan. Oh, activity apa ya buat nge-trigger komunitas ini biar tetap aktif. Correct. Kalau dulu kita melihat bahwa ada yang namanya social media management agency. Nah, habis ini akan ada namanya community management agency, community builder agency segala. So, brandmu belum punya community, kita handle dari end to end. Dari mulainya sosial medianya, bikin conversation di situ, sampai dibawa ke community, sampai dibikin social activity di situ. Itu nanti akan ada job ke depan akan kayak begitu. Karena bersaing di produk, eranya sudah mulai meledak nih. Dari dulu aku campaign kan, lawan perang harga. Hari ini meledak kan, presiden ikut-ikutan lawan perang harga. Ya, dan ini dari yang tadi, passion to profit, antara, bikin komunitas buat bisnis kita, sekarang malah jadi kepikiran, bikin community marketing agency. Wah, jadi ide baru nih, lumayan juga. Tapi benar sih, kayaknya makin kesini juga kita lihat banyak sekali brand, atau bukan brand ya, bahkan kayak salah satu contoh, jadi nanti kita cerita tentang hari ini, NKCTHI, itu kan berawal dari satu akun di sosial media, gitu kan, yang dia menampung semua keluh kesah orang-orang curhat, kemudian di-repost, jadi kayak dari situ kemudian terbangun orang-orang jadi ikutan bercerita, gitu kan, jadi komunitas yang saling sharing keluh kesah, sharing tentang ya, sesuai judulnya, nanti kita cerita tentang hari ini. Nah, semakin komunitasnya berkembang, dia jadi bisa menjual apa? Buku, merchandise, sampai jadi film, gitu. Itu memang harusnya ke situ, ke depan tuh ke situ. Ya, dan ini berawal dari komunitas dulu, bukan kayak gue mau bikin film dulu baru cari komunitasnya. Kebalik ya justru ya. Ini kita ngomongin bangun komunitasnya supaya nanti bisa di-leverage ke macam-macam. Memonetize itu sebenarnya gampang banget. Jualan baju, jualan jaket, jualan topi udah jadi sebenarnya. Komunitas punya nama, ya bajunya ada logo namanya, selesai. Udah kayak gitu aja sebenarnya. Still making money. Gitu. Ya. Ini menarik nih, kalau kita mau bikin komunitas sesuatu, kayak jualan online, apakah harus expert di bidang jualan online? Better iya, kalau enggak Anda bisa partneran sama yang expert. Selesai. Kayak teman saya ada yang bikin komunitas masak misalkan. Ya bukan dia yang jago masak. Partnernya yang jago masak. Nggak ada masalah. Wah, nanti paruan dong, partneran gitu kan jadi bagi-bagi. Ya, bisnis itu collaboration, man. Bukan musuh-musuhan. Ya kan? Kalau Anda ngerti how to build a community, Anda build satu community memasak dengan partner, habis itu Anda bikin community lagi yang lain, yang pencinta hewan misalkan, pencinta ikan gitu, pencinta burung misalkan, sama orang lain yang expert di burung, selesai. Kalau properti gimana? Man, you have no idea. Forum jual beli properti itu gede banget loh. Forum jual beli properti itu gede banget. Sayangnya kita nggak bisa ngelihatnya aja. Ini teman-teman kurang pikniknya. Sudah pernah buka? Sebentar ya, saya buka di Facebook nih. Saya buka di Facebook, sebentar ya. Share it to you di Facebook. Saya mau share kalau misalkan di sini jual beli properti gitu ya. Saya ketik jual beli properti. Kemudian di sini saya akan pilih grup. Ini contoh aja. Ini ada, wah ini private group semua nih. Ya, tapi itu membernya juga banyak-banyak tuh. 39.000, 63.000, 4.000, 11.000 gitu. Private group ya. Kemarin itu ada yang bukaan nggak ya? Nah, ini sebentar, ini public group coba. Oh, ini inspirasi dekorasi sih. Beda sih. Cuman aku pengen lihat aja sih. Nah, ide rumah kayu misalkan. Ingin membangun rumah kayu atau villa, itu kan. Problemnya dengan Facebook satu, engagement-nya itu terlalu rendah. 3 komen. Kayak engagement-nya terlalu rendah. Bayangin aja kalau misalkan di sini punya member yang gede banget, misalkan ada gede banget gitu kan. Gimana menjangkau ini semua? Misalnya tadi forum jual beli rumah atau properti di Surabaya. Terus Anda punya member 10.000. Kalau posting yang lihat cuma 5, yang nggak laku-laku tetap aja. Maka di Tribal You itu sebenarnya kita bisa broadcast. Kita bisa broadcast kayak sebentar di sini. I'm gonna show it to you.
Oh, sebentar. Nah, kalau di sini di Treble itu bisa broadcast. Nah ini, Ya. tinggal broadcast aja. Nah ini, I mean guys, kalau Anda mau pakai Treble itu gratis ya, tinggal dipakai. Kalau Anda beli kuotanya baru beli, ya iyalah, pulsa aja beli kok. Ini start. Nah ini Anda bisa broadcast, email, push notif ya kayak gitu. Jadi bayangin aja kalau Anda bisa punya komunitas jual beli mobil bekas misalkan. Anda mulai nawar-nawarin dan komunitasnya terbentuk di situ dan tiba-tiba Anda punya 10.000 member. Lah kan enak ya, kalau Anda tinggal nawarin teman Anda, mau nggak mobilmu gua jualin nih di tempatku nih. Minta komisi 1%, 2%, mobil men, 100 juta, 200 juta, 300 juta, 1%. Lah kan ya lumayan ya. Ya, lumayan Itu banget sih. itu lumayan banget. Itu peluang banget sebenarnya. Yang kita tuh nggak ngelihat, Anda nggak ngelihat. Anda biasanya cuma mikirnya apa? Produk, jualan, that's it. Framework nggak pernah mikir. Itu. Right, right. Dan ini juga buat teman-teman kalau pengen tahu lebih banyak soal gimana caranya kita mengubah passion jadi profit dan juga membangun komunitas gitu dengan framework tadi, bisa coba beli juga buku dari Kode ini, List Building Black Book, kebalik ini. Ada linknya di situ, silakan cek. Ya, tadi udah banyak testimoni lah. Gue sendiri merasa kayak, wah ini, gue kan kerja marketing ya, digital marketing juga. Dan kayak, wah gimana caranya bisa menceritakan digital marketing dengan bahasa yang lebih sederhana sehingga semua orang bisa jadi lebih nangkep gitu loh. Ini sangat sangat menarik sih. Jadi mungkin juga bisa teman-teman baca dan ini investasi lah buat mengubah mindset investasi di otak gitu. Nah, terus juga buat teman-teman yang merasa oh ada poin-poin pembelajaran nih dari sini, jangan lupa silakan screenshot terus share di Instagram Story, tag juga gua dan Kode ini biar nanti kita bisa repost gitu, biar lebih banyak teman-teman yang juga belajar lah. Jadi kita di sini sama-sama saling sharing lah gitu. Ya, tulis yang keren ya, insight-nya apa aja yang Anda dapatkan yang jadi aha moment, and tag Jonathan N dan Denny Santoso. Nah, nanti kita share juga di situ. Ya, karena ilmu itu harus dibagi-bagi ya kok, kayak sayang dipendam sendiri. Ya kita kolaborasi semuanya lah, kayak gini juga collaboration is good gitu ya teman-teman. Kalau misalkan ini ya saling bantu lah, saling collaboration lah. Ilmu tuh jangan ada gitu, ilmu tuh harus di pass on. YouTube video saya yang bilang kayak YouTube video saya aja ada 600 video plus tuh, banyak banget. Betul. Bisa langsung ke sana, cek aja tuh judul-judulnya, tonton yang mana yang kalian perlukan. Cek aja gitu. Dan gue mau recap sedikit nih dari yang tadi kan kita udah cerita juga soal gimana sih caranya ngubah passion jadi profit. Yang pertama kita juga harus melihat dari marketnya gitu kan, marketnya siapa, terus juga validasi gitu. Dan terus jangan lupa create the why. Kenapa sih orang harus beli produk kita gitu. Dari situ kemudian baru kita build community, cari orang-orang, tarik mereka dengan bigger purpose gitu dan activity buat mengikat mereka jadi satu. Kemudian baru kita edukasi pelan-pelan dan kita bisa inject tentang brand atau produk atau layanan kita di situ. Itu ya kok? Yes, udah top banget. Jadi simple, temuin market, habis itu Anda udah tahu gimana caranya bawa masuk ke community, kita edukasi, barang Anda menjadi bagian dari social activity atau edukasinya. Jadi bukan diajak masuk karena produk. Ya, diajak masuk karena purpose, goal, belief, vibration, apapun itu sih. Kesamaan tertentu, bukan karena produk. Baru dari situ jualan. Nanti ketika itu sudah jadi, Anda bisa ngapa-ngapain sih. Bahkan Anda mau jualan baju aja juga pasti laku sih. Yeah. Itu. Fanbase, band, apapun itu kan jualan baju, topi, jaket, itu laku kenceng. Yeah. It's not about nggak cuma soal produk kita, tapi gimana caranya kita bisa elevate audience gitu, elevate our customer biar hidupnya juga jadi lebih baik gitu. Dan ketika mereka merasa, oh iya, lo bikin hidup gue jadi lebih baik. Jadi mereka kayak, apapun yang lo sodorin, oke, gue percaya gitu ya. Ya, building the trust lah. With community itu you building a trust lah. Right. Oke kok, berhubung waktunya juga tinggal sedikit lagi. Jadi ada kata-kata mutiara atau pesan-kesan buat teman-teman di sini yang tadi, oh gue pengen berbisnis, oh gue pengen cari side income. Gimana caranya agar passion gue bisa jadi profit? Gimana kok? Stop chicken mindset. ya, jangan pakai chicken mindset. Just start, just do it, guys. Karena kalau nggak sekarang ya mau kapan lagi gitu. Tadi saya baru ngebaca sebuah tulisan begitu bahwa
Dulu pemerintah memaksa-maksa, government semuanya memaksa-maksa orang untuk go digital. Hari ini semua dipaksa untuk go digital. Yang artinya adalah semakin banyak orang akan go digital. Dan ketika semuanya masuk ke digital, maka semua akan jualan produk. Perang harga tidak bisa dihindari. Itu sudah pasti. Nggak usah ngomong barang Cina. Barang lokal pun akan terjadi perang harga. Kalau yang main jadi banyak banget. Kalau Anda mau survive dari perang harga ini, maka next step-nya, Anda jangan berperang di produk. Anda harus fight di brand community dengan menggunakan community marketing. So start with that. Mulai pelajari. Mumpung belum terlambat. Ini trennya baru naik. Baru naik. Ya, kalau misalkan sudah tinggi, ya Anda sudah ketinggalan. Mumpung baru naik. Start now. Menurut saya sih kayak gitu. Oke. Jadi buat teman-teman, stop punya chicken mindset. Jangan, ya, bukan berarti kayak, oh gue reckless juga, langsung hajar aja. Tapi jangan overthink lah. Jadi jangan kelamaan mikir, take action juga. Jangan lupa One thing, bro. baca dulu nih buku. Yes, one thing bro, buku ini itu nggak sampai 200.000, right? Kalau Anda datang ke mall, makan malam dengan pacar Anda, weekend, itu udah pasti lebih dari 200.000. Dan 8 jam kemudian itu makanan udah keluar ke toilet. Sementara ini yang masuk ke otak terus ada. So it's really cheap. Kalau itu masih, wah Anda nggak bisa ngeliat value, man. Iya, kadang gini sih, gue setuju dengan itu. Kadang kayak banyak orang yang menganggap remeh investasi otak, kan baca buku apa segala macam, ngapain sih beli buku? Padahal satu buku itu kamu baca itu bisa ngubah cara kamu berpikir, bisa ngubah your life course selamanya gitu loh. Correct, bener banget, setuju banget. Karena mereka memang underestimate their own brain sih, basically. Jadi nggak mau diinvest. Rugi menginvest yang nggak pernah dipakai kan gitu kan? Iya, justru kan sebenarnya kan kayak investasi ya. Investasi itu nggak cuma uang, tapi juga skill gitu, mindset juga. Nah, cara investasinya ya udah kalian coba beli buku juga, List Building Black Book dari Ko Denny Santoso. Oke. Baik. Terima kasih banyak Ko Denny untuk Thank you bro obrolan malam ini. Yes. Thank you, Gila, awesome. Ini sangat membuka mata buat gue dan juga banyak teman di sini. Gue yakin matanya juga terbuka, jadi mengerti tentang pentingnya komunitas juga dan gimana caranya kita tadi melakukan list building ini dan bangun komunitas. Oke, thank you banyak Ko Denny. Selamat istirahat. Good night, bye-bye. Bye-bye, thank you Ko. Bye.